Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Hari ini Rabu 16 April. Oke, kita bikin konten bentar ya, bahas tipis-tipis. Oke, kita sesekali ngebahas itu sih saham Amerika ya. Soalnya anggap aja kita udah jadi warga global. Kita bukan cuma ngerti fundamental di Indonesia, kita juga harus belajar fundamental perusahaan atau bursa asing terbesar ya, misalnya di Amerika. Oh ya, aku juga ada beberapa itu sih saham di perusahaan Amerika. Kita cek kemarin ada, oh ya ini dari ini R Dividend Received. Oke, kita lihat. Yep, dapat berapa ini? You are dividend. Hey, you are received dividend from Alexander Real Estate $0,03. Oke. Enggak apa sih, kecil karena kita juga masih belajar. $0,03. Yep, terima kasih atas dividennya. Sekarang kita cek ya, misal $0,3 itu berapa ya? Misal, oh ini aja nih. Nah, kita klikkan misal di sini converter dolar. Oke, misal kita masukkan $0,03 itu berapa rupiah? Kita balik, $0,03 itu 504 rupiah. Berapa? Sementara kita santai, kemudian ada perusahaan dari luar yang ngasih 500 rupiah, nggak apa, terima kasih. Yang jelas kita cicil pelan-pelan. Sekarang kita belajar menganalisa perusahaan R ini tadi ya. Oke, aku biasa kalau untuk itu menggunakan ini sih, mana ini, oke, investing.com. aku biasa pakai, misalnya kita cari saham ya, saham Amerika Serikat, kita cari R tadi ya, R Alexandra Real Estate, ini dia. Oke. Ini perusahaan di bidang properti. Oke, saat ini di Amerika dia mungkin grafiknya emang turun, kemudian mulai melandai. Anggap aja posisi di bottom. Oh, kita lihat itu ya sih. Oh, bukan ini. Ini yang per hari ini. Kita coba yang 5 tahun. Oh ya, oke. Ini grafik dia 5 tahun. Sekarang pernah naik, kemudian melandai turun, dan sekarang ada di bottom dia. Oke. Yang jelas ini karena fundamental Amerika juga ngepengaruhin di sana. Bentar. Oke, harga penutupan saham properti R $79,12 per lembar saham. Oke, kita kalau ngeliat itu sih data dia, penting selama dia bekerja rutin bagikan dividen, karena kita aliran dividen investing ya, kita biasanya sih itu. Nah, ini ada beberapa analisa-analisanya, lumayan bisa ngebantu kita ini. Oke, kita bisa melihat misal secara teknikal. Oh, bukan teknikal, ini sih candlestick berdasarkan finansial dia. Nah, ini untuk 12 per triwulan. Saat ini total pendapatan laba bersih dia agak menurun. Laba kotornya tangis dia tetap ada, margin operasional dia 27%, double digit, lumayan. Total aset lebih tinggi dibanding kewajiban, bagus, masih tinggi aset dia. Arus kas dia, oh ya, masih ada minus dikit. Oke, data historis. Ini berdasarkan harga-harga. Oh ya, kalian juga bisa coba lihat itu sih,
masing-masing di sini grafik. Nah, ini misal dividen, aku suka ngeliat ininya dividen. Imbal hasil 5,52% untuk saham Amerika itu termasuk lumayan tinggi nih. Rasio pembayaran 570%, pembayaran tahunan 5,28, berarti 5,28 dolar per lembar saham. Pertumbuhan dia 4,9% untuk dalam hal pembagian dividen. Nah ini dividen dia bayar per triwulan, berarti setiap 3 bulan dia bagi dividen. Nah ini bisa kalian lihat 1,3 dolar per lembar saham. Imbal hasilnya 5,52%. Oh iya, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kemarin tahun 2024 5,40%, 2023 sekitar 4 atau 3%, sekarang 5,2. Ini berarti untuk setiap tahun dia dividen yieldnya lebih besar. Bagus ini. Nggak apa-apa, per triwulan, tanggal pembayaran terakhir 15 April. Oh ya kemarin, makanya mungkin masuk emailnya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk R, perusahaan properti di Amerika. Oke, jadi ya kita belajar bukan cuma saham-saham Indonesia, saham Amerika juga kita perlu, karena Amerika merupakan saham terbesar dan dia udah mature, udah itu ya, investornya banyak. Bahkan di Amerika juga banyak perusahaan-perusahaan asing, misal perusahaan dari Eropa, dari Afrika, dari China juga mereka masuk pasar saham Amerika. Nah otomatis kalau kita pengen masuk pasar Amerika ya kita bisa beli saham-saham perusahaan tersebut di bursa sana. Cuman mungkin kalau kalian pengen tahu, kita retail memang bahasa kita nggak mungkin jadi investor secara langsung, karena untuk jadi investor di bursa saham Amerika kita mungkin harus agak ribet ya, mungkin kita harus buka akun sekuritas dulu di sana dan itu pasti perlu ribuan dolar, sementara kayak kita nggak mungkin. Nah cuman kita bisa belajar. Sekarang ada yang namanya perdagangan derivatif. Ada operator, bukan operator sebenarnya apa ya, sekuritas kita yang bekerja sama dengan sekuritas asing yang menggunakan pasar saham Amerika sebagai panduan investasi dia. Kalau Indonesia mungkin ada beberapa, salah satunya juga Ajaib Sekuritas, GoTrade. Nah dari situ kita bisa, bahkan kita bisa memulai investasi dari $1. Analisnya sama seperti kita belajar baca saham perusahaan-perusahaan Indonesia. Amerika juga bisa, kita paling ngebaca laba dia berapa, terus IPS dia, dividen dia berapa, dan prospek usahanya ke depan. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau pengen jelas kita pelan-pelan lagi kita belajar. Oke, kita belajar sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih. Kalau aku dapat udah saham walaupun kecil 0,03 dolar dari perusahaan properti di Amerika. Oke, mungkin nanti kita bahas yang lebih detail. Oke, baik kan kawan?